Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Tachihao. Hari ini hari Jumat tanggal 4 2021, habis maghrib. Ini unboxing. Jadi karena kalau kita beli online ya, perlu diingatkan bahwa untuk bisa komplain jika itu memang membayar, tadinya asuransinya dibayar, kalau mau komplain itu dia biasanya pedagangnya itu, sellernya itu minta di unboxing, di videokan. Karena itu maka di sini pun sebaiknya bukan bermaksud iklan atau apa, penjualnya kasih tahu apa tokonya kan. Seperti ini adalah Galeri Spot 4 Jakarta Timur. Nah, ini seperti itu, bukan bermaksud iklan tetapi bahwa agar mereka tahu. Nah, ini seperti itu. Oke, langsung kita buka. Cepat. Tuh, kita buka. Oke, ini dulu, ini yang dipakai hanya beda warna. Nah, ini mic-nya ini jatuh lagi, beda warna. Saya sudah tekankan kepada penjual, warnanya biru. Kalau nggak biru jangan dikirim. Kenapa enggak biru? Karena saya udah punya yang hitam. Kadang-kadang sering kesalahan seller itu, seenaknya aja dia jual gambarnya biru atau merah, dia kirim hitam, dia kirim putih, seenak perutnya aja. Ini nggak boleh terjadi. Seller nggak boleh begitu. Karena orang membeli ada alasan kenapa dia membeli sesuai dengan gambar. Dan seringnya pun gambar yang diberikan di situ, dipasang di situ, satu gambar, dua gambar, itu juga penjelasan kurang bagus. Sebetulnya seller ini tak betul. Yang betul adalah satu unit dagangan itu sebaiknya semakin banyak gambar, itu adalah lebih bagus untuk menunjukkan bahwa pedagang itu adalah jujur. Anda bisa melihat perbedaan kalau Anda browsing ke Amazon atau yang semacamnya di eBay segala macam, maka di situ sangat detailnya sangat komplit. Itu ya yang bagus, yang mestinya seperti itu. Jadi nggak jual kucing dalam karung gitu loh. Kenapa? Baik, kita lihat. Ini namanya baju mancing. Oke, saya bilang pakai resleting. Ini item lama karena yang baru, produksi yang baru saya lihat pakai tali di sini, pakai tali, tidak resleting. Saya nggak mau. Saya bilang kalau tidak resleting jangan kirim. Nah, oke, ini pedagang bagus, kan? Nah ini, oke. Apakah ada yang rusak? Oke, kita harus teliti. Oke, saya udah pesan bahwa tolong diteliti barang sebelum dikirim, karena saya akan unboxing. Rugi, Anda sendiri yang akan rugi, karena pemirsa pembeli akan lihat baik atau buruknya itu kembali kepada Anda. Oke semua. Ya, bagus. Nah ini contoh pedagang yang bagus, recommended untuk satu item. Belum tentu untuk semua item recommended. Kenapa? Karena ulasannya masing-masing item yang kita beli. Oke, ini punya alasan kenapa saya untuk baju mancing ini, saya ini udah pakai sekian bulan, bagus sekali. Dia punya sablon segala macam, ini tidak ada luntur pakaian, ini bagus. Dan hanya ketika kita mau buka ini, itu di sini agak sulit. Bahkan ketika resleting udah dibuka seperti itu, kadang-kadang masih sulit kita buka.
Untuk orang yang sudah umuran seperti saya, barangkali 50, 60, apalagi yang ada gejala stroke, sulit dia buka, bisa kejentit punggung kita, bahu kita waktu buka baju itu bisa kejentit. Nah, coba Anda bayangkan ketika baju seperti ini, namanya baju mancing tapi pakai tali di sini, Anda paksakan dia masuk ke dalam ketika pakai, ketika buka itu sulit, sangat berbahaya ketika Anda betul-betul mancing berada di dekat air, apalagi di laut. Kalau Anda jatuh ke dalam air, posisi Anda memakai baju itu sangat riskan sekali, menghabiskan tenaga Anda berenang dan segala macamnya, berbahaya untuk keselamatan. Nah, baju itu harus simpel kalau ke laut, yang mudah dibuka. Itu sebabnya di film-film orang itu selalu membuka baju ketika dia menyelam ke laut. Nggak usah panjang-panjang. Nah, ini sebabnya harusnya yang mancing tetap harus ada pakai resleting, harusnya bukan pakai tali karena risiko. Dan baju ini sangat bagus. Kenapa dia goblok? Angin di laut itu sangat kencang sekali, dan ini seperti scuba, cukup bagus untuk menahan angin. Nah, tidak begitu tebal tapi bahannya licin dan bagus. Oke, yang ini kemudian nih. Oke, kemudian nih, nah, ini bahannya sama seperti bahan scuba, tapi apalah mereka yang jual sebutnya, orang-orang sebutnya terserah lah. Mirip seperti cotton combat sebetulnya. Melar ini baju, bagus sekali kan. Nah, Mizuno, oke, enggak apa-apa. Oke. Jahitannya bagus. Oke, nanti saya zoom. Jadi kalau ingat waktu edit videonya, bagus, semuanya bagus. Oke. Ini saya belanja yang kedua kali. Oke, jahitannya seperti itu. Ini jempol, jempol ini. Oke, bagus. Nah, ini murah sekali. Nah, ini saya gunakan untuk kegiatan saya hari-hari berkebun, biar nggak kena gatal-gatal, kena serangga dan segala macam. Warnanya hitam, saya bilang jangan putih, kotor di kebun itu. Saya bukan pekebun yang orang kaya yang serba putih, masuk kebun kotor-kotor bisa putih, belum. Seperti itu. Oke, kemudian oke, mana matanya? Lanjut. Oke, supaya cepat terlihat agak kasar, kita bukanya enggak apa-apa. Oke, ini sama. Ini uniknya bahan-bahan sekarang itu memang terlihat tipis tapi kuat. Combat memang produksi itu mau disamakan secara internasional, tipis. Nah, ini agak kasar sedikit dibanding ini lebih halus, lebih lembut. Ini bagus. Ini agak kasar, ya, agak kasar bahannya. Kalau yang untuk yang ini bahannya sepertinya berbeda. Rasa di tangan itu lebih keset, seratnya lebih ini berbeda kan. Kalau ada yang mau enggak apa-apa, tapi saya anjurkan belilah yang ini. Dari rasa yang ada di tangan akan menunjukkan bahwa barang itu berbeda, kualitasnya berbeda. Berkebun, oke. Oke. Nah, baunya ini bau sablon, ini bau original, khawatir ini luntur. Tapi ya, itu dugaan saya kan. Kaos, oke, kaos kaki. Oke. Saya dulu juga pedagang olahraga di Kelapa Gading. Saya menjual banyak kaos kaki bola. Saya ngerti dengan barang-barang seperti ini.
Dan ternyata sekarang dengan harga yang murah, kualitasnya lebih bagus banding yang dulu zamannya saya berdagang itu tahun 90 sekian sampai 2000-an. Ini enggak, sekarang lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, melarnya pasti kuat. Oke, bagus, 10 menit pas. Oke guys, jadi menambah 1 menit atau 2 menit, pesan-pesan dari saya adalah bahwa ketika Anda berbelanja online tidak sesuai barang yang Anda terima, di dalam ulasan itu ada komplain, Anda harus isi komplain. Biarkan jelek dia punya toko, kalau jelek itu dari risikonya, kalau bagus pun untungnya dia, bukan, tidak ada kontribusi dari kita pembeli sama sekali. Pada dasarnya pembeli Indonesia itu baik-baik, selalu memberikan foto. Semakin bagus, semakin puas foto akan dia bikin semakin banyak di ulasan. Jadi jadikan itu patokan untuk membeli. Jangan bintang. Kenapa bintang itu bisa dibeli oleh seller-seller itu? Ada 1000-2000 bintang di situ untuk satu item produk, kok aneh. Fotonya tidak sampai 20, aneh. Masa ya segitunya orang tidak peduli, kan begitu? Karena barang-barang ini kadang-kadang berasuransi. Itu tandanya ini toko tidak bagus. Ketika fotonya sangat sedikit, bintangnya terlalu banyak, di situ pembelinya terlalu banyak, dia tulis pembeli itu, ini saya khawatir ini fake. Saya tidak menuduh pedagang semua begitu, tetapi saya khawatir fake, tidak real sama sekali. Dan kalau Anda melihat foto di ulasan pembeli sekaligus foto, dorong ke atas layar HP Anda sampai terakhir di bawah. Biasanya yang jelek-jelek ada di bawah situ. Nah, di atas itu bagus-bagus, kemungkinan temannya sendiri yang beli, kan gitu. Nah, nanti Anda akan lihat di situ jelek. Jelek ya jelek, bagus ya bagus. Nggak ada untungnya buat kita kalau barangnya itu jelek, lalu kita bilang bagus. Kalau barangnya bagus kita bilang jelek, nggak ada untungnya sama kita. Semua kembali kepada penjual itu sendiri. Kita hanya senang aja kalau dia memang bagus pedagangnya itu, sellernya itu, ya kita kembali belanja. Nah, seperti ini. Nanti saya akan belanja di toko ini. Ini saya udah beli 2 unit juga waktu itu, kan? Nah, saya teringat nih toko ini bagus, saya kembali ke sini. Walaupun banyak janji-janji di toko yang lain, saya tidak mau tergoda karena saya sangat prihatin dengan pedagang-pedagang yang selalu membohongi pembeli. Begitu banyak. Bahkan saya udah punya rencana membuat konten tentang seller-seller mereknya itu, apapun mereknya, seller-sellernya itu, ada seller yang real bintang 5 mau saya dijadikan konten semua, dan yang jelek-jelek juga saya akan jadikan konten, baik itu di Bukalapak, baik itu di Lazada maupun Tokopedia atau Shopee, kan. Nah, dikumpulkan semua dijadikan sebuah konten. Syukur-syukur dengan membaca lihat video ini barangkali ada yang berminat membuat itu lebih dulu, itu lebih bagus. Tidak masalah, ide saya ini nggak masalah, karena anggap aja ini sebuah review dari semacam blogspot atau gadget gitu. Review itu bagus saja. Ini juga harus ada untuk review terhadap penjual seller online, karena mereka banyak sekali masalah, merugikan. Yang sebelumnya kita bertoleransi terhadap sedikit kesalahan dari seller, kita terima berapa uang, berapalah gitu kan, uang kecil tidak masalah. Tapi lain kali rupanya ini tidak bisa dibiarkan, semakin menggila seller-sellernya melakukan kesalahan dalam menjual barang seenak perutnya aja, dan gitu. Nah, ini harus pembeli, saya mengajak, jika tidak sesuai kasih aja bintang jelek, komplain. Di situ ada komplainnya, di bawahnya ulasan itu ada komplain aja. Ketika komplain itu lumayan banyak di situ, dia akan dihapus. Umpamanya di Bukalapak atau di Shopee atau Tokopedia, dia akan dihapus di situ. Mudah-mudahan adminnya mengerti dan memberi tanda Google Map
di mana dia berdomisili, dia mungkin bisa aja mengganti tokonya dengan email yang baru, tetapi tidak mungkin dia pindah rumah, kan? Nah, mudah-mudahan dikunci oleh adminnya begitu sehingga tetap ketahuan dia berdagang kembali kalau memang orang yang jelek berdagang kembali, dan itu merusak keseluruhan. Bahkan Bukalapaknya itu sendiri bisa rusak dalam anggapan masyarakat pembeli, Tokopedia ke Tokopedia ke apapun itu kan rusak, menjadi omongan dari sana, dari mulut ke mulut secara berantai bahwa di sana tidak ada jaminan belanja aman, dan itu sangat banyak saya dengar. Walaupun kesalahan sering ada pada pembeli yang tidak membaca sebuah ketentuan dan ketelitian dalam membeli itu memang, tetapi usaha daripada pengembang aplikasi adalah dia harus melindungi pembeli itu lebih dahulu baru penjualnya, karena hidup mati daripada perusahaan e-commerce adalah dari pembeli bukan penjual. Apa artinya menjual begitu banyak, penjualnya begitu banyak, tidak ada yang beli, kan begitu. Oke, 16 menit video saya cukupkan. Semoga Anda sehat selalu, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyang sia ta ciao.